Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hanifatul Manunggal dengan NIM 2504010202095 dari kelas IF 604 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhaimin Skom SHMKom. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu observasi pada layanan aplikasi Halodoc. Tujuan dari dibuatnya SRS ini yaitu sebagai acuan atau pedoman dalam proses pengembangan fitur baru pada aplikasi Halodoc. Ruang lingkupnya yaitu hanya difokuskan pada penambahan dua fitur baru, yaitu Emergency Ambulance Booking dan juga Health Membership Premium. Sebelumnya, perlu kita ketahui jika aplikasi Halodoc ini adalah aplikasi layanan kesehatan digital yang menyediakan berbagai layanan kesehatan secara terintegrasi, seperti konsultasi dokter, pembelian obat, pemeriksaan laboratorium, pembuatan janji temu dengan rumah sakit, dan juga layanan kesehatan lainnya. Pengembangan yang diusulkan itu tidak mengubah fungsi utama aplikasi Halodoc, melainkan menambahkan dua modul baru yang terintegrasi dengan sistem yang telah ada, yaitu Emergency Ambulance Booking dan juga Health Membership Premium. Terdapat berbagai fungsi pada aplikasi Halodoc seperti registrasi, login, konsultasi dengan dokter, pembelian obat, dan juga klaim asuransi. Selain fungsi utama ini, pengembangan sistem akan dikembangkan dua fitur baru. Yang pertama yaitu adalah Emergency Ambulance Booking. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan ambulan secara langsung lewat aplikasi. Jadi pengguna bisa menentukan lokasi penjemputan, memilih rumah sakit tujuan, dan juga melihat estimasi kedatangan ambulan, melakukan pembayaran deposit, dan juga memantau status perjalanan ambulan. Yang kedua yaitu adalah Health Membership Premium. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membeli paket keanggotaan premium dengan masa berlaku tertentu. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik pengguna atau aktor. Terdapat beberapa aktor dalam fitur ini. Yang pertama yaitu adalah pasien. Pasien ini adalah aktor yang menggunakan layanan Halodoc. Yang kedua adalah dokter. Dokter ini adalah aktor yang memberikan konsultasi kepada pasien melalui aplikasi. Lalu ada penyedia ambulan, yaitu yang menerima permintaan pemesanan ambulan dan juga mengirim armada ke lokasi pasien. Lalu ada rumah sakit. Rumah sakit ini yang menjadi tujuan pengantaran pasien dalam layanan ambulan. Lalu ada admin yang mengelola data pengguna, transaksi, membership, dan juga operational system. Lalu ada payment gateway, yaitu yang memproses transaksi pembayaran deposit ambulan dan juga membership premium. Batasan sistem pada fitur ini, yang pertama, pengguna pastinya harus sudah memiliki akun Halodoc dan juga sudah tersambung pada internet. Lalu, layanan emergency ambulance booking ini hanya bisa digunakan pada wilayah yang memiliki kerjasama dengan penyedia ambulan. Lalu, pembayaran deposit ambulan dilakukan secara online dan juga membership premium hanya aktif setelah pembayaran berhasil diverifikasi. Lalu, sistem menggunakan GPS, jadi pengguna harus mengaktifkan izin akses lokasi pada ponsel mereka. Dan yang terakhir, seluruh transaksi akan disimpan ke database sebagai riwayat layanan. Selanjutnya yaitu adalah change request. Change request yang pertama yaitu adalah emergency ambulance booking. Latar belakangnya adalah pada kondisi darurat pengguna itu masih harus menghubungi rumah sakit dan juga penyedia ambulans secara terpisah yang sehingga proses penanganan pasien itu menjadi lama dan kurang efektif. Dengan adanya fitur emergency ambulance booking ini, yaitu bisa mempercepat pelayanan pasien dalam kondisi darurat dan juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan digital dan mempermudah pengguna memperoleh layanan ambulan. Dampak perubahannya yaitu pastinya penambahan menu emergency ambulan pada aplikasi Halodoc, lalu penambahan modul pemesanan ambulan, integrasi dengan layanan GPS, dan juga penambahan riwayat transaksi ambulan. Cancel request yang kedua yaitu adalah Health Membership Premium. Latar belakangnya, pengguna Halodoc ini sering menggunakan layanan konsultasi dokter dan juga pembelian obat yang memerlukan program loyalitas yang dapat memberikan manfaat lebih, seperti potongan harga dan layanan prioritas. Saat ini aplikasi Halodoc masih belum menyediakan keanggotaan premium ini. Saya sebagai pengguna Halodoc itu masih
kurang ya saat melakukan konsultasi dengan dokter itu hanya memiliki waktu sekitar 30 menit yang menurut saya itu sangat singkat. Jadi dengan adanya fitur Health Membership Premium ini sangat akan memudahkan ya. Lalu tujuan dari aplikasi ini yaitu meningkatkan loyalitas pengguna. Lalu memberikan nilai tambah bagi pelanggan, meningkatkan pendapatan melalui sistem berlangganan, dan juga mendorong pengguna layanan Halodoc secara berkelanjutan. Dampaknya, pastinya penambahan modul membership premium, lalu penambahan data paket membership, penambahan transaksi pembayaran membership, penambahan status keanggotaan pengguna, dan juga penambahan riwayat pembelian membership. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama yaitu adalah pengguna bisa membuka menu emergency ambulan. Lalu, sistem menampilkan lokasi pengguna menggunakan GPS. Pengguna dapat menentukan lokasi penjemputan. Lalu, pengguna bisa memilih rumah sakit tujuan. Lalu, sistem akan menampilkan estimasi waktu kedatangan ambulan dan juga pengguna bisa melihat estimasi biaya layanan pada aplikasi. Lalu, pengguna bisa melakukan pembayaran deposit secara online dan sistem akan memverifikasi pembayaran melalui payment gateway dan mengirim permintaan kepada penyedia ambulan. Lalu, pengguna bisa memantau status perjalanan ambulan secara real time. Sistem mengirim notifikasi ketika ambulan telah tiba dan sistem akan menyimpan riwayat pemesanan ambulan. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan fungsional pada fitur Health Membership Premium. Yang pertama, pengguna bisa melihat daftar paket membership premium. Lalu pengguna bisa melihat manfaat setiap paket. Pengguna bisa memilih paket membership. Sistem akan menampilkan biaya paket yang dipilih. Lalu pengguna dapat melakukan pembayaran paket membership. Sistem akan memverifikasi pembayaran secara otomatis. Membership akan aktif setelah pembayaran berhasil, dan sistem akan menampilkan masa aktif membership tersebut. Lalu pengguna bisa menikmati diskon sesuai paket yang dimiliki, dan sistem akan memberikan notifikasi sebelum masa membership tersebut berakhir. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsionalnya yaitu sistem harus tersedia atau availability minimal 99,9% dalam 1 tahun. Lalu waktu respon sistem untuk setiap permintaan pengguna tidak lebih dari 3 detik. Dan selanjutnya, seluruh komunikasi data itu menggunakan protokol HTTPS dengan enkripsi TLS. Password pengguna pastinya harus disimpan dalam bentuk hash yang aman. Data transaksi dan data pribadi pengguna dienkripsi dalam proses penyimpanan maupun pengiriman. Sistem harus mendukung minimal 10.000 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa. Sistem melakukan pencadangan atau backup data secara otomatis. Sistem kompatibel dengan perangkat Android ataupun iOS. Lalu sistem penyedia audit log untuk seluruh aktivitas penting seperti login, pembayaran, dan perubahan data. Lalu sistem meminta izin akses lokasi hanya ketika pengguna menggunakan fitur emergency ambulan booking. Sistem mampu melakukan pemulihan atau recovery apabila terjadi gangguan tanpa kehilangan data transaksinya. Yang terakhir, antarmuka aplikasi harus mudah dipahami pastinya. Selanjutnya adalah use case dan aktor. Daftar aktornya yaitu adalah pasien, penyedia ambulan, rumah sakit, payment gateway, dan juga admin sistem. Berikut adalah daftar use case-nya. Selanjutnya yaitu adalah gambaran dari use case diagramnya. Jadi terdapat 5 aktor. Yang pertama yaitu adalah pasien. Pasien ini bisa melakukan emergency ambulan booking yang include dengan pembiayaan deposit ambulan. Lalu pasien juga bisa melakukan tracking ambulan dan juga pembelian membership health premium dan melakukan pembayaran membership. Sedangkan rumah sakit ini hanya bisa mengirim informasi pasien ke rumah sakit, yaitu mengkonfirmasi adanya ambulan atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah admin sistem yang mengelola membership dan juga mengelola transaksi. Lalu ada penyedia ambulan yang pastinya berhubungan dengan emergency ambulan booking. Lalu melakukan tracking ambulan juga, mengkonfirmasi permintaan ambulan dan juga berhubungan dengan rumah sakit. Yang terakhir adalah payment gateway. Payment gateway ini terhubung pada pembayaran seperti pembayaran membership dan juga pembayaran deposit ambulan. Selanjutnya yaitu adalah use case specification. Yang pertama adalah emergency ambulan booking. Pada kali ini adalah use case ID yang pertama, yaitu emergency ambulan booking. Pasien
Melakukan pemesanan ambulan darurat secara cepat melalui aplikasi Halodoc. Aktor utamanya adalah pasien. Aktor pendukungnya adalah penyedia ambulan, rumah sakit, dan juga payment gateway. Pemicunya, pasien itu memilih menu emergency ambulan booking di aplikasi Halodoc. Prakondisinya, pasien sudah login ke aplikasi, mengaktifkan GPS, dan juga sudah tersambung ke jaringan internet. Lalu pasca kondisinya, permintaan ambulan berhasil diproses dan data transaksi tersimpan pada sistem. Selanjutnya yaitu adalah alur alternatif. Yang pertama, jika pembayaran gagal, sistem akan membatalkan proses pemesanan dan meminta pasien mengulangi pembayaran. Yang kedua, jika ambulan tidak tersedia, sistem akan menampilkan pemberitahuan jika ambulannya tidak tersedia di lokasi pasien. Lalu alur enkripsi, yang pertama, jika GPS tidak aktif, maka sistem akan meminta pasien mengaktifkan layanan lokasi terlebih dahulu. Lalu, jika koneksi internet terputus, sistem akan menampilkan pesan koneksi internet bermasalah. Lalu yang ketiga, payment gateway mengalami gangguan. Jadi sistem akan menampilkan notifikasi jika pembayaran tidak dapat diproses untuk sementara. Yang terakhir adalah terjadi kesalahan sistem. Seperti sistem ini akan mencatat log kesalahan dan menampilkan pesan bahwa proses tidak bisa dilanjut. Selanjutnya itu adalah pada Health Membership Premium. Tujuannya yaitu pasien membeli paket membership premium untuk memperoleh keuntungan di layanan kesehatan. Aktor utamanya yaitu adalah pasien, aktor pendukungnya adalah payment gateway. Pemicunya yaitu adalah pasien memilih menu health membership premium di aplikasi Halodoc. Prakondisinya, pasien sudah login ke aplikasi Halodoc dan juga pasca kondisinya, membership berhasil diaktifkan dan status keanggotaan tersimpan pada sistem. Alur alternatif yang pertama adalah pembayaran gagal. Jadi sistem akan membatalkan proses pembelian dan juga meminta pasien mengulangi prosesnya. Yang kedua, pengguna membatalkan transaksi. Sistem akan kembali ke halaman pemilihan paket tanpa mengubah status membershipnya. Yang ketiga, gangguan koneksi. Sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan juga meminta pengguna mencoba kembali. Berikutnya adalah alur enkripsi. Alur enkripsi yang pertama adalah payment gateway mengalami gangguan, yaitu sistem akan menampilkan notifikasi jika pembayaran tidak dapat diproses. Lalu yang kedua, terjadi kesalahan sistem saat aktivasi. Sistem menyimpan status transaksi dan juga mengarahkan proses aktivasi untuk diproses kembali oleh sistem. Yang terakhir, jika koneksi terputus, sistem akan menghentikan proses dan meminta pengguna mencoba kembali setelah koneksinya stabil. Berikut adalah user flow dan juga desain mockupnya. Yang pertama adalah user flow pada emergency ambulance booking. Dimulai dari pasien membuka aplikasi Halodoc, lalu memilih menu emergency ambulan, lalu sistem akan menampilkan lokasi GPS. Kemudian mengonfirmasi lokasi penjemputan, memilih rumah sakit tujuan, lalu sistem akan menampilkan estimasi biayanya. Dan pasien akan melakukan pembayaran. Jika pembayarannya berhasil, maka bisa lanjut ke konfirmasi booking, tracking ambulan, dan juga sampai ambulannya tiba. Tapi jika pembayarannya gagal, maka akan kembali ke halaman pembayaran. Berikut adalah mock-up, rencana mock-up pada fitur tambahan emergency ambulan booking. Yang pertama ini adalah ketika kita memilih lokasi rumah sakitnya. Lalu ketika diklik pesan, maka akan langsung ke pembayaran. Di sini sudah ada total depositnya, lalu bisa memilih metode pembayaran, dan ketika mau bayar, tinggal diklik yang bayar sekarang. Lalu setelah melakukan proses pembayaran, kita bisa melakukan tracking ambulan. Statusnya, ambulan sedang dalam perjalanan, lalu estimasi tibanya, dan juga kita bisa lihat eh, petanya juga. Selanjutnya adalah pada membership premium. Yang pertama, ketika pasien membuka aplikasi Halodoc dan memilih menu membership premium, lalu melihat daftar paket, memilih paket, lalu melakukan pembayaran. Jika pembayarannya berhasil, maka membership akan langsung aktif. Tapi jika gagal, akan kembali ke halaman pembayaran. Berikut adalah rencana mockup pada fitur membership premium. Yang pertama adalah pilihan membershipnya. Di sini ada paket silver, paket gold, dan juga paket premium beserta keuntungan-keuntungan dan juga harganya.
Ketika pasien memilih, contohnya yaitu memilih paket silver, lalu mengeklik pesan, kita akan langsung ke halaman pembayaran. Di sini sudah tertera total pembayarannya dan juga metodenya. Setelah melakukan pembayaran, lalu membership akan langsung aktif dan juga terdapat informasi berlakunya membership ini. Lalu yaitu deskripsi teknologi yang digunakan atau hardware dan juga software. Yang pertama yaitu hardware. Yang pertama eh, tentunya smartphone ya untuk mengakses aplikasi Halodoc. Lalu yang kedua GPS pada smartphone untuk menentukan lokasi. Lalu server, perangkat GPS ambulan, komputer atau laptop punya admin dan juga perangkat jaringan. Untuk softwarenya yaitu Android atau iOS, lalu mobile application, backend atau API server, database, GPS atau location API, Maps API, dan juga payment gateway, notification service, HTTPS atau TLS, dan juga cloud computing. Untuk software arsitekturnya, yaitu pasien berhubungan dengan backend atau API server melalui internet. Sedangkan API server ini akan mengirimkan data yaitu ke database dan juga ke payment gateway. Di database ini akan dikirimkan ke GPS atau Map API dan juga terhubung ke ambulan GPS tracking dan juga notification service. Selanjutnya yaitu adalah contoh script UAT terkait user case. Yang pertama yaitu fitur emergency ambulance booking, aktornya pasien. Tujuannya yaitu memastikan pasien dapat melakukan pemesanan ambulan darurat dan pembayaran deposit sampai mendapatkan status pemesanan. Skenario pengujiannya yaitu membuka fitur emergency ambulan, menentukan lokasi penjemputan, memilih rumah sakit tujuan, melakukan pembayaran deposit, konfirmasi pesanan ambulan, melakukan tracking, lalu dan juga pembayaran gagal. Selanjutnya yaitu adalah award pada Healthy Membership Premium. Tujuannya yaitu memastikan pasien bisa memilih, membeli, dan juga memperoleh status membership premium setelah berhasil membayar. Skenario pengujiannya yaitu membuka menu membership, memilih paket membership, melakukan pembayaran membership, aktivasi membership, melihat manfaat membership, dan juga pembayaran gagal. Berdasarkan skenario pengujian studi rancang, fitur emergency ambulance booking dan juga healthy premium memiliki skenario pengujian yang mencakup kondisi normal dan juga kondisi gagal. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap fungsi bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.